hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, generasi milenial tercinta, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan semua amalan ibadahnya. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan mukjizat terbesarnya, yakni Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk, penjelas, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan Ramadan ini Allah sangat-sangat mencintai umatnya yang mau beribadah. Karena apa? Karena Allah mengobral pahala, memberikan diskon pahala yang luar biasa kepada mereka yang mau beribadah di dalamnya. Lalu, amalan apa yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan? Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh kita umat Islam. Perintah puasa tidak hanya kepada umat Muhammad saja, tetapi juga kepada umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena hikmah puasa yang sangat besar di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan atas kaum sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku yang berbahagia, perintah puasa diserukan kepada umat yang beriman saja. Jadi kalau kalian masih banyak yang melihat, banyak di sekitar kita, umat yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak berpuasa, ingatlah, seruan puasa hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Orang yang beriman yang nantinya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi pribadi yang bertakwa. Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harap kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya di tahun-tahun yang lalu. Anak-anakku yang berbahagia, sungguh sangat disayangkan bila kita tidak mau melaksanakan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa hanya diperintahkan 1 bulan di antara 12 bulan yang telah diberikan oleh Allah di setiap tahunnya. Lalu, mengapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Karena dengan berpuasa kita akan merasakan nikmatnya Allah. Nikmat ketika kita berbuka dan nikmat ketika kita bisa memberi kepada yang lainnya. Anak-anakku, marilah kita berpuasa. Marilah kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, yakni puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Mendirikan sholat malam di bulan Ramadan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya yang akan diberikan oleh Allah. Rasul bersabda, Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harap kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di tahun yang lalu. Anak-anakku yang berbahagia,
betapa setan merasa merugi telah menggoda manusia selama 1 tahun lamanya. Namun oleh Allah, manusia diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya dengan melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail. Qiyamul lail apa yang bisa kita laksanakan? Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yakni sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan apa saja dan bagaimana fadilah yang Allah berikan kepada orang yang mau melaksanakan sholat tarawih. Ibu kasih contoh. Barang siapa yang mau sholat tarawih di malam ke-10 di bulan Ramadan, maka Allah akan menjadikan dia seperti manusia yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa. Anak-anakku, kalau kita lihat fadilah-fadilah itu, betapa sayang kita melewatkan salat tarawih itu. Yang kedua, salat tahajud. Salat tahajud adalah salat setelah kita bangun dari tidur kita di malam hari. Ketika di malam hari, sinyal Allah jauh lebih kuat dibanding ketika di siang hari. Sehingga doa-doa kita akan mudah didengar oleh Allah karena tanpa sekat, tanpa hijab, sehingga apa yang kita minta insya Allah Allah akan kabulkan. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kamu, maka Allah akan meninggikan derajat kamu. Saking besarnya fadilah tahajud ini, maka barang siapa yang mengistiqomahkan salat tahajud, maka baginya surga. Anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya adalah salat witir. Salat witir adalah salat ganjil di penghujung salat-salat malam kita. Biasanya kalau kita salat tarawih, di akhir salat tarawih pasti kita lakukan salat witir. Yang selanjutnya adalah salat hajat. Manakala kita memiliki hasrat yang kuat, manakala kita memiliki cita-cita yang luhur, manakala kita memiliki kemauan yang kuat, salatlah kamu dengan salat hajat. Maka insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Dan yang terakhir, salat tasbih. Allah mencintai manusia yang selalu mengagungkan kemahabesaran Allah. Allah sangat mencintai manusia yang mau mensucikan Allah, terutama di dalam ibadah salatnya. Maka salat tasbihlah kalian. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan salat tasbih setiap hari, minimal 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa lagi 1 tahun sekali. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan yang penuh rahmah ini, maka ketika kita membacanya, Allah akan melipat gandakan pahala itu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf akan dibalas 10 kebaikan. Ini apabila dibaca selain bulan Ramadan. Nah, bagaimana ketika dibaca di bulan Ramadan? Sungguh luar biasa pahalanya. Anak-anak yang berbahagia, dengan membaca Al-Quran, hatimu akan menjadi tenang. Karena Al-Quran adalah syifa'un linnas, adalah obat hati manusia. Dan Al-Quran akan mampu memberikan cahaya kebenaran dalam diri manusia. Maka, mengapa kita tidak ingin membaca Al-Quran? Mungkin kalian yang belum bisa fasih membaca Al-Quran, teruslah belajar. Teruslah belajar. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah juga mengatakan bahwa barang siapa yang hafal dengan Al-Quran, maka jenazahnya akan utuh di alam kubur. Pahala apalagi yang tidak kita inginkan kecuali bertemu dengan Rabb dalam keadaan yang bersih, dengan keadaan yang utuh dan dengan keadaan sempurna. Maka inilah menjadi motivasi kita untuk terus sering belajar membaca Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, yang keempat, biasakanlah zikir kepada Allah.
Zikir artinya mengingat, menyebut baik nama, sifat maupun zat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Biasakanlah kamu berzikir, maka hatimu akan tenang. Anak-anakku yang berbahagia, sering kita temui anak-anak yang lagi galau. Mereka lari kepada dunia yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ada yang lari kepada miras, ada yang lari kepada prostitusi, ada yang lari ke dalam maksiat. Mengapa demikian? Karena mereka tidak pernah tahu bahwasanya zikir sebenarnya akan mengurai semua persoalan. Banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita lafalkan setiap hari. Misalnya, ketika kita mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kamu ucapan umpatan ketika kamu mendapatkan maksiat, tapi banyak anak-anak sekarang, generasi milenial, ketika mendapatkan masalah, umpatan justru yang pertama diucapkan. Ketika kita menerima rezeki, ketika kita menerima anugerah, maka syukurilah di hati kalian dan ucapkan di lisan kalian. Kemudian aplikasikan syukurmu itu dengan senang berbagi kebaikan kepada orang lain. Ini adalah salah satu contoh zikir, lisan, perkataan, dan perbuatan. Nah, bagaimana dengan kalian yang tidak beribadah puasa karena ada halangan, yang tidak bisa sholat karena ada halangan? Zikir ini adalah salah satu ibadah alternatif yang bisa kita lakukan untuk selalu terus mengisi Ramadan ini dengan puji-puji ibadah. Zikir akan menyebabkan hati kita tenang. Zikir akan mengurai semua persoalan, dan zikir akan mempermudah seluruh urusan kita. Salawat juga bagian dari zikir, karena mengingat Allah, mengingat Rasulnya adalah ibadah yang tidak akan pernah habis pahalanya. Barang siapa yang mengingat kekasihnya, maka dia akan sering menyebut namanya. Begitulah kira-kira. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya sedekah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah zakat. Tunaikan zakat untuk apa? Untuk membersihkan hati. Zakat di dalamnya adalah termasuk sedekah. Karena kalau zakat ini khusus di bulan Ramadan, tetapi kalau sedekah bisa kita berikan kapan saja tanpa harus melihat nisabnya. Bersedekahlah kita di bulan Ramadan. Karena apa? Sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Sebagaimana suatu saat sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sedekah apa yang paling utama?" Kemudian Rasul menjawab, "Bersedekah di bulan Ramadan." Anak-anakku yang berbahagia, sedekah bisa kita lakukan dengan cara kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena apa? Pahala orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka adalah sama dengan pahala orang yang menerima sedekah itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Anak-anakku yang berbahagia, ada lagi amalan yang bisa kita lakukan. Sedekah tidak hanya memberikan sesuatu yang bersifat material, tetapi sedekah bisa kita lakukan dengan memberikan senyum, dengan memberikan ucapan yang baik, dengan memberikan sikap perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati orang yang kita ajak bicara. Di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan waktu hanya dengan banyak tidur saja. Walaupun kita tahu bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah, menuntut ilmu tidak hanya di bangku pesantren, menuntut ilmu tidak hanya langsung bertemu dengan guru, tapi dengan berbagai sumber kita bisa memperoleh ilmu dan kita bisa anak-anak yang berbahagia. Maka di bulan yang penuh berkah ini, jangan sia-siakan dengan hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu baik-baik untuk pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita terhadap kita. Karena apa?
cerdas adalah orang yang selalu ku ingat mati. teruskan Orang yang cerdas adalah semangatmu itu Ulkan sepanjang hidupku. Selanjutnya anak-anakku, persiapkan amalan-amalan kita ini. Perbanyak menjelang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ya Allah yang tahu. Tetapi kita berhak berusaha karena di dalam hadis Nabi 10 hari yang terakhir ini adalah Lailatul Qadar di dalam. Ramadan, Berupaya untuk beribadah Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, mohon usah tetap di rumah belajar Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, mohon usah